warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Triana Sokamufida bersama rekan saya Ulfiatul Silmi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Selamat siang Mbak. Siang Mbak Ulfi, saya juga Mbak Del. Terima kasih ya udah datang pada kesempatan kali ini. Enaknya kita tuh manggil apa ya, Mbak Karina atau Kak Karina atau apa nih? Apa aja boleh, saya juga nggak apa-apa. Sip. Ya, saya senyamannya aja. Oke, kita manggil Mbak aja ya. Ya boleh. Ini jangan tante ya. Oh iya. Saya masih muda. Terlihat masih muda dan Iya. awet muda. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih seorang Mbak Karina? Iya oke. Jadi saya tuh ya mahasiswa semester 5 dan kebetulan ya ngapain gitu loh. Maksudnya paling tidur gitu kan, makan, nugas, paling itu aja sih. Paling kadang kalau produktif yang ke kampus, nyari wifi, ya itu. Semester 5 ya, berarti udah pernah ngalamin online ya? Iya, kalau sekarang tuh lebih ke online offline, Oh, offline oke. sih. Kayak ada yang offline, ada yang online kayak gitu. Karena kan kita juga kan kalau misalkan online itu kan ini ya jadi lebih enak sebenarnya, kayak saya nggak usah jauh-jauh ke kampus gitu loh. Terus kalau offline kan lebih ke capeknya juga kita, apalagi kalau kuliah pagi. Terus offline kan saya harus buru-buru ke kampus gitu. Masih banyak ya pelajaran mata kuliahnya gitu? Masih semester 5. Oh iya, masih banyak. banyak. Praktek ya? Apa ya, jadi saya tuh karena semester 5 tugas udah mulai kayak merasa berat gitu. Dari jurusan apa Pak? Komunikasi. Komunikasi. Wah, berarti pandai berkomunikasi ya? Ya enggak juga. Ya kadang kan emang denger kayak mahasiswa komunikasi ya berarti bisa komunikasi, sering buat denger kata-kata gitu sih. Justru sering miskomunikasi. Betul, jadi mahasiswa komunikasi justru sering miskomunikasi. Iya. Gitu. Nah, sebagai mahasiswa, tentu Mbak Karina nggak asing dong sama yang namanya new media. Ya benar banget, benar. Apalagi tuh kan sekarang new media tuh memang udah jadi makan pokok aja buat kita. Iya. Kayak misal ibaratnya mau tidur aja kita kadang scroll TikTok dulu gitu. Kadang mau ngapain aja itu pasti nggak jelas sama new media. Bahkan kalau misalkan dibilang jadi bagian kita, salah satunya sebagai mahasiswa ya emang ada gitu. Karena kan saya kan offline juga ya, kalau online juga, online juga kalau misalkan kuliah. Jadi kalau misalkan nggak ada new media ya online-nya dengan cara apa gitu kan? Karena dengan ada new media akhirnya bisa online seperti itu kan, dengan cara ternyata hybrid seperti itu. New media ini berarti sangat berperan ya bagi khususnya mahasiswa seperti Mbak Karina ini. Iya. Ngomong-ngomong, Mbak Karina kan suka bermedia sosial Ya, kan? betul. Karena media sosial itu bagian dari new media. Kira Mbak Karina itu lebih aktif di media sosial mana sih kalau boleh kita tahu? Kalau misalkan untuk jadi produsen, maksudnya yang pembuat konten itu tuh lebih aktif di ini sih, Instagram. Oh, Kalau misalkan untuk jadi konsumen yang suka nonton itu lebih ke TikTok. Lagi kan sebenarnya dua itu kan memang menjadi apa ya, media sosial yang emang lagi rame banget untuk kita manfaatkan gitu loh. Apalagi kalau misalnya ditanya anak muda zaman sekarang mainnya apa, TikTok, Instagram, itu pasti hampir kebanyakan udah punya. Dan bahkan saya mengakui sendiri bahwa mereka pun punya akun lebih dari satu, entah akun fake untuk scroll yang lain, atau yang satu untuk stalking mantan gitu kan. Paling kalau misalkan untuk lebih ke produktifnya itu lebih ke Instagram aja sih. Cuma untuk yang hiburan-hiburan itu lebih ke TikTok. Sudah ngerasa belum sih kayak manfaat atau dampak dari Mbak Karina ini dalam bermedia sosial gitu? Apakah memiliki dampak yang sangat berpengaruh positif bagi Mbak Karina atau bagaimana? Kalau aku pribadi sih ngerasa banget ya, karena media sosial sebenarnya ini kembali lagi ke gimana cara kita memanfaatkannya gitu. Kalau misalkan aku pribadi untuk hal yang positif ya insya Allah hasil yang didapat juga positif gitu. Kayak misalkan sama sekarang media sosial gak cuma untuk kan ada yang dipakai untuk aku masuk artis ini mau menghujat artis ini aja gitu kan. Terus ada lagi yang dipakai untuk dia nyari uang gitu kan. Kalau untuk aku pribadi lebih ke untuk personal branding. Kayak misalkan di Instagram
konten yang kita upload itu estetik itu kan bikin orang-orang tuh betah untuk lihat apa ininya kita loh, walnya kita di Instagram gitu kan. Terus dan itu tuh bikin orang tuh pasti ngira bahwa ini akun ini tuh memang yang punya tuh orangnya estetikable gitu kan, atau hal apa yang kita upload di Instagram itu kan pasti bikin orang tuh pikiran bahwa oh orang ini ternyata produktif banget, walaupun sebenarnya orang tuh tiduran doang di rumah gitu kan. Itu dibalik semua itu tetap ibaratnya ada yang namanya dunia maya di dalam new media itu gitu kan. Nah makanya kembali lagi kalau saya pribadi lebih memanfaatkan Instagram itu sebagai personal branding gitu sih, paling walaupun memang ada banyak juga dampak negatifnya. Oh iya gitu. Karena pastilah ada dampak negatif. Ya. Kayak yang tadi saya sebutkan kan, kalau misalkan kamu masuk artis ini mau jadi apalagi dengan kemudahan akses kita untuk bikin 2 akun, yang satu bisa entah tanpa nama, bukan tanpa nama juga ya, pakai nama orang, nama samaran, terus atau nggak ada profilnya, nggak pernah upload apapun, tapi isinya untuk menghujat artis karena aku masuk artis ini gitu. Kalau ditanya nggak suka kenapa, nggak tahu, orangnya nyebelin aja, padahal itu nggak tahu, nggak pernah kenal secara personal orang itu gimana, artis ini gimana gitu kan. Karena ketemu betul. Hal itu juga sih kelebihan, maksudnya dampak, salah satu dampak negatifnya kayak gitu. Oh ya, tadi menyinggung tentang Instagram. Tadi juga Mbak Karina itu mengatakan bahwa beliau itu suka sama TikTok, betul. Nah, kenapa itu lebih suka juga sama TikTok itu? Kalau kayak misalkan TikTok tuh lebih ke konten yang durasinya sedikit videonya, tapi kadang esensinya tuh dapat gitu. Kayak misalkan aku lagi nyari video tentang yang lucu-lucu, kayak cuma tingkah orang yang apa aja dalam durasi yang dikit itu udah bikin kita ketawa gitu, mood kita baik lagi gitu kan. Kadang-kadang makanya lebih suka TikTok kayak gitu. Kalau misalkan Instagram sebenarnya ada, cuma mungkin karena yang pelopor awal untuk pembuatan video berdurasi mini itu kan dari Instagram, dari TikTok gitu kan. Terus akhirnya Instagram juga bikin reels gitu kan. Jadi kalau di awal tuh memang belum terlalu tertarik sama yang di Instagram gitu, tapi udah terlanjur dengan sistem, terus ininya loh, apa mbak namanya, kalau yang di TikTok scrollnya tuh memang satu format gitu, walaupun tetap ada yang namanya foto juga kan, ada ya, kan itu ada juga. Terus tapi lebih gimana ya, kalau matanya udah nyaman untuk scroll TikTok ya gimana, udah enak gitu loh, gitu sih. Kalau sosok Mbak Karina ini ya, itu lebih suka konten yang seperti apa nih, baik itu di Instagram maupun di TikTok? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya tuh K-popers gitu kan. Ya, jadi kontennya yang gak jauh-jauh dari artis kesukaan saya, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin hiburan ya, karena sekali lagi saya mengesampingkan Instagram. Kalau saya Instagram untuk branding, kalau TikTok ini saya belum punya keberanian untuk jadi produsen video gitu. Jadi saya masih cuma sebagai penikmat aja, dan kalau saya jelek ya saya nonton video yang menghibur. Cuma kan kadang kita itu di beranda muncul FYP, ya kan? Kalau FYP itu saya sering-seringnya tuh kadang misal saya nonton video TikTok, di bawahnya baru FYP itu kan nggak sesuai sama algoritma yang kita tonton kan. Kadang-kadang kayak misal saya nonton, ya saya ternyata yang lagi hits sekarang itu Fuji gitu kan, atau yang lagi hits sekarang itu yang ini loh, Israel sama Palestina. Gitu kan. Dan dengan itu juga memperlihatkan bahwa new media juga jadi salah satu pengantar berita bahwa kan jauh kita dari Palestina, dari Israel kan, mana kita tahu kalau misalkan nggak ada new media gitu kan berita itu. Terus dengan adanya itu dari FYP itu kan kita jadi tahu kondisi terkininya tuh gimana, di Israel tuh kayak apa, terus Palestina tuh orang-orangnya kayak gimana gitu sih. Cuma ya memang tetap ada dampak negatifnya sih. Kadang-kadang kalau misalkan udah terlalu sering menonton yang konflik Israel Palestina itu, kita jadi terlalu banyak konten yang akan muncul itu gitu ya kan. Terus kalau misalkan udah muncul banyak, taunya kita nyerap semua informasi tanpa dipilah-pilah. Kayak ada yang bilang di Tel Aviv hujan badai karena azab dari Allah. Nah itu kan bisa jadi salah satu cuma opini orang gitu
gitu loh, dan mungkin itu adalah dari orang-orang yang dibikin konten gitu loh, sementara kita nggak tahu tuh aslinya di TikTok itu hujan apa enggak gitu loh. Kalau misalkan kita cuma nyerap aja, tiba-tiba saya cerita di sini, Mbak, tadi di TikTok hujan badai, itu pasti karenanya mereka gitu. Terus akhirnya informasi tersebar luas, dan new media itu kalau misalnya kita memang nggak memilah-milah dengan baik, ya udah bakalan apa, kita cuma sebagai apa sih, kitanya rusak lah, maksudnya literasinya kurang, dan kita juga menyerap semua informasi tanpa dibalik ini benar apa enggak kayak gitu. Terus juga adanya konten yang beragam di media sosial ini juga punya dampak yang buruk ya terhadap anak-anak, kayak misalnya video-video kekerasan gitu kan bisa menjadi contoh kepada anak-anak gitu ya. Kalau misalkan anak SD ya, iya kayak anak SD ada pembulian gitu, terus atau enggak kalau sekarang tuh kan udah ada film-film yang gampang diakses tuh ya. Kalau dulu kan kita nonton di apa, bioskop tuh. Terus sekarang tuh udah kayak kita nonton di Netflix, Disney, itu udah gampang kan. Terus bahkan kalau misalkan orang tua cuma ngasih nih biar kamu diem aja gitu ya kan, itu kan bikin anak-anak tuh nggak terlalu bebas untuk mengakses apapun gitu. Kalau misalkan film yang dia tonton katakanlah 21 plus, entah itu kekerasan, pembunuhan, atau bahkan pelecehan atau hal-hal yang gak bisa kita kontrol dan seharusnya itu nggak jadi asupan dia sebagai anak-anak, itu kan emang jadi dampak negatif banget gitu kan. Paling sebenarnya plus minus untuk positifnya tergantung dari kita kontennya gitu. Tadi Mbak Karen juga menyinggung tentang banyak sekali kayak dampak negatif dari new media itu, yang salah satunya kita bisa menyerap informasi tapi kita tidak tahu kejelasan atau keaslian dari berita tersebut. Untuk Mbak Karina sendiri mungkin ada tips untuk bagaimana kita nih sebagai mahasiswa agar bisa memilih informasi atau pesan dari media. Ya, jadi kalau misalkan kita bermedia itu kan tentu ada yang namanya ini ya, apa namanya, batasan-batasannya, aturan-aturannya. Terus kita juga bisa dengan didampingi dengan literasinya gitu, hal apa sih yang baik, hal apa sih yang enggak, terus gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya itu. Cuma kalau untuk saya terapkan dalam diri saya, kalau misalkan saya lagi lihat konten-konten di TikTok atau Instagram, itu lebih sering untuk melihat akunnya apakah itu centang biru atau enggak gitu. Karena kalau misalkan dilihat ini kan kita udah bisa jadi citizen journalism gitu kan, kita bisa bikin berita dengan formatnya kita, dan format itu sederhana gitu, nggak ada yang namanya kayak kalau jurnalis profesional kan ya tahu sendiri lah ya gitu. Jadi kita kan jadi lebih apa ya namanya, jadi kreatif, tapi kadang kalau misalkan emang informasi yang kita cuma bukan yang nonton entah ini benar atau enggak gitu loh, itu kan jadi bumerang lagi gitu loh. Sementara itu kalau misalkan kita bisa melihat, kalau saya sih kebetulan kayak konflik yang kemarin Israel dan Palestina itu kan emang banyak banget yang bikin berita itu kan. Terus kalau saya lihat entah ada yang bilang Gaza, ada yang bilang gini, saya telusuri lagi apakah ini akunnya centang biru atau enggak gitu. Karena kalau misalkan emang udah centang biru itu kan udah jadi apa ya, kayak sudah terpercaya ya, gitu betul. ya. Memang itu emang dari media yang terpercaya gitu kan. Terus kalau misalkan emang enggak, ya ruginya di mereka sendiri, dan mereka kemudian akan membuat klarifikasi ya betul, apakah berita yang mereka sampaikan itu benar apa enggak kayak gitu sih Mbak. Nah, dari tadi kan Mbak udah jelasin panjang lebar tentang dampak positif dari new media ya. Nah, selama ini Mbak juga ngerasain keresahan dari adanya new media ini gak sih? Kalau keresahan sebenarnya ada ya, kayak misalkan aku tuh emang udah nyaman untuk scroll itu, kayak aku tuh nih udah menjadwalkan aku tidur jam 9. Terus tapi aku punya rencana untuk kayak aku lagi jenuh, aku pengen scroll dulu sebelum tidur, dan aku udah bikin manage waktu untuk adalah 10 menit, tahu-tahu udah jam 12 gitu loh. Kadang kayak tahu-tahu udah subuh gitu, dan itu kan waktu yang sebenarnya untuk kita tidur ternyata malah dipakai untuk scroll
gitu kan. Emang salah satu yang bikin resah tuh karena kecanduannya gitu Oh, loh. iya. Terus waktunya sholat udah wudhu nih, tinggal pakai mukena. Scroll dulu. Iya, tiba-tiba ada chat pertama kan, kadang-kadang ada chat, terus tadi kok ada notif TikTok Isano nih kayaknya temanya tentang apa gitu, terus diklik, terus nanti kok FVP terbaru ternyata loh waktunya udah dari libur udah kasar, udah sampai maghrib isya dan subuh lagi gitu kan kadang-kadang. Iya. Jadi sebenarnya rasanya tuh karena bikin kecanduan gitu loh, walaupun sebenarnya itu tuh keren banget. Sebenarnya kita bisa mengobatikan ya, kayak misalnya dengan manage waktu dengan baik. Kan itu kembali itu jadi kita masing-masing. Seberapa kita ingin untuk merubah itu gitu loh. Kayak kadang-kadang kita udah punya rencana tapi jadi kita nggak pengen merubah, ya itu nggak bakal terjadi. Aku udah bilang untuk dari 10 menit aja. Tapi ternyata aku nggak tegas sama diri aku sendiri. Jadinya udah kebablasan sampai subuh, sampai Jadi subuh lupa lagi. waktu ya. Betul. Gitu sih paling. Kalau untuk keresahannya kayak gitu, Lebih ke kecanduan gitu ya. kecanduan. Oke, bisa kita simpulkan ya semua bahwa new media ini memang hadirnya new media ini memang memiliki dampak negatif maupun positif, namun tergantung bagaimana kita bijak bermedia sosial. Ya, jadi kita harus saring dulu informasi sebelum sharing ke orang yang banyak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Karina Iya. sudah meluangkan waktu dan bersharing ya sama Berbagi berbagi informasi dan bertukar pikiran. Kayaknya terima kasih kembali Mbak Lutfi Iya. dan Mbak Adel. Jadi kita banyak tahu media lebih itu gimana, dan Iya. dan negatif manfaatnya juga seperti itu. Udah. Oke, itu dia dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah, thank you. Thanks for watching.